Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Harus baik ya. Tetap semangat belajar dan selalu menerapkan protokol kesehatan supaya dapat menempuh pembelajaran di rumah secara maksimal. Bertemu bersama saya Ibu Ika Rahmawati dengan materi Bahasa Indonesia. Materi Bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari tentang teks berita. Sebelum menginjak ke materi, menginjak seperti rumput dong. Sebelum beranjak ke materi teks berita, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dan manfaat dari teks berita. Tujuan pembelajaran teks berita yang akan kita pelajari adalah 1. Siswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi informasi teks berita. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Kalau manfaatnya apa ya? Wah, banyak sekali anak-anak. Salah satunya, kalian dapat menulis teks berita dengan baik dan benar. Siapa tahu ya, anak-anakku nanti bisa menjadi jurnalis. Atau paling tidak, dengan mempelajari teks berita, kalian dapat mengerti teks berita yang baik dan buruk. Yang baik dan buruk. Karena akhir-akhir ini banyak sekali teks berita yang hoax atau teks berita bohong. Nah, orang Indonesia harus pintar-pintar memilih teks berita berdasarkan fakta supaya tidak terjerumus pada teks berita bohong. Baik anak-anak, Ibu ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang teks berita? Teks berita itu bersifat fakta, hayalan, atau pendapat? Ya, teks berita itu berupa fakta. Mengapa fakta? Karena teks berita pasti merujuk pada hal yang nyata. Kemudian, apa yang kamu ketahui lagi tentang teks berita? Terkini alias aktual. Berita jarang ada peminatnya jika berita tidak disajikan dalam keadaan hangat. Emangnya makanan? Nah, oleh karena itu, unsur aktual sangat diperlukan saat menyajikan sebuah teks berita, supaya diminati oleh banyak orang. Selanjutnya yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang teks berita? Yap, benar sekali. Teks berita itu harus menarik. Kenapa? Karena kalau tidak menarik, ya tidak diminati orang yang membaca. Nah, kemenarikannya dari sudut pandang apa? Kemenarikannya dari sudut pandang kedekatan. Jadi, biasanya teks berita yang diminati oleh banyak orang adalah teks berita yang peristiwanya ada di dekat orang tersebut. Contoh, berita tentang gunung berapi lebih diminati oleh orang yang tinggal di daerah Yogyakarta, Magelang, dan Klaten atau sekitarnya daripada orang Jakarta. Nah, sekarang kalian dapat menyimpulkan arti dari teks berita itu apa, anak-anak? Kalau menurut KBBI, berita adalah kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi, pengertian dari teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa berdasarkan fakta dan bersifat aktual dari narasumber yang ada. Paham? Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan memanggil bintang tamu untuk membacakan teks berita dengan baik dan benar. Mbak Inka. Mbak Inka. Sudah hadir orangnya. Halo. Ya. Halo semua. Sudah siap Mbak Inka untuk membacakan beritanya dengan baik dan benar? Sudah dong. Silakan untuk membacakan Mbak Inka. Oke. Baik, saya akan membacakan beritanya yang berjudul KPU tetapkan hari pencoblosan Pilkada pada 9 Desember jadi libur nasional. Dari Jakarta dan dikutip dari sindonews.com mengatakan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan hari pemungutan dan penghitungan suara Pilkada serentak 2020 yang jatuh pada 9 Desember mendatang ditetapkan menjadi libur nasional. Komisioner KPU Hasyim Asyari dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat Rabu 18 November 2020 kemarin menyampaikan penetapan libur tersebut merupakan amanat undang-undang dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Merujuk pada pelaksanaan pilkada di tahun-tahun sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres tentang libur nasional. Mengingat statusnya sebagai libur nasional, maka Hasyim memastikan jika wilayah seluruh Indonesia akan libur. Dalam hal ini, baik wilayah yang menggelar pilkada ataupun tidak, Hasyim juga berharap semoga hari libur nasional dalam rangka pilkada serentak tahun 2020 ini menjadi faktor pendorong juga untuk hadir di pemungutan suara 9 Desember 2020. Demikian beritanya, saya akan kembalikan lagi kepada Bu Ika. Silakan Bu Ika. Terima kasih Mbak Inka. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Oke, silakan boleh ke belakang lagi. Nah, dari cuplikan teks berita yang sudah dibacakan, kita akan belajar tentang unsur-unsur teks berita. Kemudian juga ada struktur teks berita. Yang ketiga, ada kaidah kebahasaan teks berita. Unsur-unsur teks berita biasanya kita sering sekali mendengar kata-kata 5W 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita menyebutnya dengan adik Simba. A, itu apa? Unsur apa biasanya untuk menanyakan dan menuliskan topik yang akan dibahas. Teks berita yang dibahas pada berita yang sudah dibacakan tadi adalah KPU tetapkan hari pencoblosan pilkada pada 9 Desember jadi libur nasional. Sedangkan di dari unsur-unsur adik Simba tadi itu adalah di mana. Di mana itu digunakan untuk menanyakan dan menuliskan lokasi kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa. Jika dalam teks berita yang sudah dibacakan tadi, kalimat tanya yang tepat adalah di mana narasumber diwawancara? Jawabannya yakni di Jakarta. Atau dapat juga pertanyaannya diganti menjadi di daerah mana saja libur nasional ditetapkan? Jawabannya adalah di seluruh Indonesia. Kemudian K, kapan? Unsur ini menanyakan atau menuliskan waktu terjadinya suatu peristiwa. Atau waktu narasumber diwawancarai adalah saat Rabu 18 November 2020. Lalu ada si, singkatan dari siapa. Siapa yang menjadi korban itu? Nah, kalimat itu sebagai perwujudan unsur siapa. Unsur siapa ini harus dijelaskan dengan menunjukkan ciri-cirinya seperti nama, umur, pekerjaan, atau alamat. Bahkan atribut lainnya berupa gelar, pangkat, atau jabatan. Pada berita tersebut dijelaskan bahwa narasumber yang diwawancarai adalah Komisioner KPU, yaitu Hasyim Asyari. M, singkatan dari mengapa. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, kalimat ini menanyakan alasan suatu peristiwa atau kejadian mengapa dapat terjadi. Di sini, penulis dituntut untuk menguraikan penyebab terjadinya peristiwa. Alasan mengapa tanggal 9 Desember tahun 2020 menjadi hari libur nasional?
Jawabannya adalah karena akan diadakannya pencoblosan pilkada. Itu bagaimana? Unsur ini menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Ingat, semua unsur ini perlu diperhatikan supaya penulisan teks berita berdasarkan fakta yang digali dari unsur-unsur teks berita tersebut dapat diramu dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan membahas terkait struktur teks berita. Teks berita ini penulisannya menerapkan sistem piramida terbalik. Apa sih sistem piramida terbalik? Kira-kira apa ya? Sistem piramida terbalik adalah penulisan teks berita diawali dengan hal yang paling penting terlebih dahulu, yang biasanya disebut dengan kepala berita. Unsur-unsur adiksimba yang paling penting biasanya dituliskan pada struktur kepala berita. Kemudian, informasi terpenting dijabarkan pada bagian selanjutnya yang disebut tubuh teks berita. Di dalam tubuh teks berita biasanya terdapat penjelasan terkait mengapa dan bagaimana sebagai lanjutan dari informasi penting yang ada pada kepala berita. Lalu yang terakhir adalah ekor teks berita. Ini bukan seperti ekor singa ya, tapi ekor teks berita yang isinya adalah informasi kurang penting yang terdapat dalam teks berita. Struktur teks berita juga penting, jadi harus diaplikasikan dengan baik dalam penulisan teks berita ya. Jika kita melihat berita yang berjudul KPU tetapkan hari pencoblosan pilkada pada 9 Desember jadi libur nasional, kepala beritanya terdapat pada paragraf yang pertama. Pada paragraf selanjutnya yakni paragraf 2 dan 3 termasuk tubuh berita. Dan paragraf terakhir adalah ekor berita. Selanjutnya kita akan membahas apa ya? Ya, 100. Sesuai tujuan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita itu terdiri dari yang pertama, menggunakan bahasa baku. Karena berita adalah konsumsi publik bagi seluruh bangsa Indonesia, maka penulisan berita juga menggunakan bahasa baku bahasa Indonesia. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks berita yang kedua, menggunakan kalimat langsung tidak langsung. Jadi begini, kalimat langsung itu sangat berbeda dari kalimat tidak langsung. Contoh, semoga menjadi faktor pendorong juga untuk hadir di pemungutan suara 9 Desember pungkas Hasyim Asyari. Kemudian, jika kalimat tersebut dijadikan kalimat langsung adalah Hasyim Asyari mengharapkan semoga penetapan Hari Libur Nasional pada tanggal 9 Desember dapat menjadi faktor pendorong masyarakat untuk hadir di pemungutan suara. Hal ini sama seperti saya, Ibu Ika yang sedang berbicara kepada murid-muridnya. Besok tidak boleh terlambat anak-anak. Itu adalah kalimat langsung. Sementara anak-anakku berbicara kepada temannya, yaitu Ibu Ika mengatakan kepada muridnya, besok tidak boleh ada yang terlambat. Nah, itu termasuk kalimat tidak langsung. Kemudian, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa biasanya dipakai saat untuk menghubungkan perkataan seseorang melalui kalimat tidak langsung. Contohnya ya, Komisioner KPU Hasyim Asyari menyampaikan bahwa penetapan libur tersebut merupakan amanat undang-undang dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi 5 tahun tersebut. Nah, di dalam kalimat tersebut ada konjungsi bahwa sebagai pengantar atau penghubung antar kalimat tidak langsung. Nah,
Itulah tadi penjelasan sekaligus analisis terkait teks berita. Mulai dari pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, struktur, hingga kaidah kebahasan teks berita. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak, selalu mencuci tangan dengan air ataupun hand sanitizer, dan memakai masker. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.